Masyarakat masih belum terbiasa untuk mengonsumsi beras analog terbuat dari jagung, sagu, dan juga umbi-umbi lainnya karena masih belum juga mendapat informasi yang cukup sebenarnya seperti yang disampaikan oleh dua pembahasan tadi sebelum jeda. Nulis sebenarnya sosialisasi masyarakat seperti apa sih untuk beras analog yang selalu diklaim lebih sehat, diklaim bagus untuk metabolisme tubuh? Ya, baik, kami memiliki sejumlah mitra di Jawa Tengah dan yang paling saya tahu karena saya sudah sangat sering berkunjung ke sana adalah Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan ini kami pilih sebagai mitra untuk pengembangan teknopark. Tugas Pak Jokowi untuk membuat teknopark kami pilih khusus untuk pengembangan pangan lokal. Dan di sana mereka memiliki satu toko yang memang khusus untuk menjual barang-barang yang mereka produksi, termasuk ini. Apa hanya Grobogan? Apa tidak ada di wilayah yang lain? Wilayah lain ada. Tapi semua konsentrasi di Jawa Tengah karena kami mempertimbangkan mereka adalah sentra-sentra produksi dari ubi kayu, jagung dan umbi lainnya. Dan juga atas persetujuan kesepakatan kami bahwa mereka memerlukan teknologi dari kami dan kami perlu partner yang bisa untuk mendiseminasi. Atau ini mungkin ada kendala untuk di wilayah-wilayah lain sehingga tidak bisa dibuat seperti Grobogan misalnya. Saya kira kita perlu kampanye ya Prof ya. Kampanye belum ada kampanye juga? Belum ada. Jadi slogan mencintai produk Indonesia asli itu nggak boleh berhenti di situ aja. Kita harus bisa membawa pangan lokal ini ke meja kita. Sama halnya kita menyukai tempe dan tahu. Kalau misalnya itu saya kira ya. Makanya saya karena mau kampanye saya harus mengkonsumsi dulu dong. Nanti orang nggak percaya dirinya sendiri nggak doyan kok ngurung orang makanan gitu. Jadi saya mencoba internalisasi di dalam diri saya sendiri, ternyata saya berhasil menjadi jauh lebih sehat karena memang indeks glikemia sangat rendah. Kalau Mas Lalu juga seperti nulis mengkonsumsi rutin? Enggak terlalu rutin karena fasilitas di tempat kami itu kan untuk penelitian, praktek. Jadi kesempatan untuk produksi pasti terbatas karena bagaimanapun kita penelitian mahasiswa untuk praktek itu adalah tanggungan bagi kami. Oleh karena itu ya saat ini baru beberapa bulan ini sudah kami limpahkan ke PT BLSD namanya untuk sekarang start mau mengkomersialisasi. Nah intinya kan di situ sebetulnya karena kita belum masuk komersialisasi, kita belum bahasa Jawanya belum lorong-lorong kan gitu. Jadi artinya kan kalau kita udah masuk start komersialisasi kita harus melakukan itu gitu. Nah saat ini memang kami sangat terbatas bahkan jadi kampanye akan lebih susah dong Pak dengan produksi yang terbatas mau gimana melakukan kampanye. Harus melakukan dari kalau kita nggak ada start kan bisa kebalik. Kalau kita misalnya kampanye barangnya nggak ada itu kan pernah terjadi jadi memang harus dua-duanya siap gitu. Kalau pabrik siap ya kampanye harus segera dilakukan. Bicara masalah kampanye jika dilakukan saat ini ketika masyarakat masih resah dengan isu beras plastik. Itu yang agak berat. Oleh karena itu sebetulnya kan fungsi dari beras analog tadi tidak hanya fungsional Mbak. Ada satu lagi adalah fungsi fortifikasi. Ini yang mengerikan sebenarnya kan dengan fortifikasi. Boleh jelaskan kepada jadi beras fortifikasi itu adalah di beras analog itu kita tambahkan vitamin atau mineral atau bahan zat besi misalkan zinc, vitamin D, misalkan vitamin A yang saat ini di Indonesia kekurangan itu misalkan kekurangan iron itu balita kita 37%. Nah salah satu yang di Kerawang ditemukan itu adalah beras fortifikasi di Kerawang itu ada zat besi di sana, ada zinc di sana, ada vitamin D di sana. Nah kita memang dibentuk dalam beras analog, kemudian dicampurkan dengan raskin. Nah apa yang terjadi kasusnya isu plastik itu saya dengan mata kepala sendiri lihat di TV itu adalah beras fortifikasi. Waktu didesain ini nggak mau terima ini beras plastik, itu beras fortifikasi. Padahal itu bernutrisi ya. Iya, pas Pak Alex dari Bulog ini menunjukkan itu yang ditolak oleh masyarakat itu beras fortifikasi gitu. Ini sosialisasi juga? Ya, saat itu memang. Ini juga sosialisasi juga, Mbak. Karena kalau fortifikasi itu programnya harus silent. Kalau kita terbuka nanti sekarang kan semuanya dengan plastik kan, sakit perut plastik, apa plastik. Itu kan sesuatu yang sangat dasar. Dari 1 bulan terakhir ini luar biasa dampaknya ya. Padahal saya ingin sedikit lagi tentang beras plastik ini. Bayangkan sebetulnya kalau kita
beras plastik harganya lebih mahal daripada beras. Nggak masuk akal kita masukin itu. Yang kedua, misalkan katakanlah kalau kita menambahkan sesuatu pada produk, misalkan beras, harus mengimprove beras dong. Iya, betul. Ini mengimprove rasanya enggak, warnanya enggak, rasanya enggak masuk akal. Harga juga enggak masuk akal. Jadi kalau saya sebagai orang teknologi pangan, jadi tujuannya apa? Memang dalam membuat beras itu ada namanya plasticizer. Plasticizer, jangan-jangan inilah yang ditangkap orang ada plastiknya. Dan plasticizer itu yang kita gunakan untuk beras analog ini adalah namanya GMS, glycerin monosteara. Nah itu adalah dari minyak sawit yang kita potong gitu. Nah itu jadi bersama kan sehat. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Isu ini saja ya yang kemudian bergulir. Nah itu. Baik, kepada Mas Isroy dan juga Mas Lian, jika ada pertanyaan atau pendapat, terutama masalah di tengah beras plastik yang luar biasa saat ini isunya meresahkan masyarakat, ada juga beras analog yang lebih sehat. Silakan kalau ada pendapat atau komentar. Mas Isroy. Terima kasih. Jadi menurut saya ini momentum beras plastik itu bisa jadi sarana untuk promosinya beras ini. Sehingga masyarakat mumpung penasaran, sedang antipati, ditunjukkan apa keunggulannya, ditunjukkan apa keuntungannya, ditunjukkan apa manfaatnya, sehingga masyarakat tahu ini bedanya antara beras plastik atau mungkin keunggulan beras analog seperti ini. Sehingga masyarakat juga merangsang keinginan tahunan masyarakat. Jadi masyarakat mencoba mau menggunakan gitu. Satu lagi kalau saya ukur untuk gimana kalau dibuat misalnya nasi goreng beras analog itu mungkin akan lebih lebih bervariasi menunya berarti atau cara pengolahnya ya Mas Isroy. Kalau Mas Isroy menyatakan saat ini di tengah ramainya isu beras plastik yang beredar di masyarakat, diduga beredar di masyarakat meskipun sudah dibantah bahwa negatif, tapi saya ingin tanya kepada Mas Lian, Anda setuju inikah waktu yang tepat untuk bisa bersosialisasikan beras analog atau justru jangan sekarang dulu deh, tunggu masyarakat bisa mereda dulu, dingin dulu terhadap isu ini? Silakan Mas Lian. Kalau dari saya pribadi, menurut saya justru sekarang belum saat yang tepat. Lebih baik tuh menunggu isunya reda dulu. Kenapa? Bahkan nanti kalau saya lihat di tengah panas ini nanti justru gampang ditolaknya. Karena gini, beras analog ini kita tahu harganya tadi aja 2 kali lipat daripada harga beras biasa. Jadi kelihatannya ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat menengah ke atas. Sementara kalau kita mau menuju ke target menengah ke bawah, itu biasanya orang yang lebih mudah termakan isu beras plastik itu sendiri gitu. Jadi lebih baik kalau untuk sekarang, takutnya nanti usahanya jadi lebih nggak efektif, jadi lebih lebih berat ya, usaha untuk kampanye lebih berat. Mungkin silakan dikomentari Pak Selamat. Tadi yang dari Mas Isroy tadi bahwa keunggulannya apa? Jadi katakanlah yang saya ambil beras fungsional tadi keunggulannya clear. Kita mau apa sih? Kita desain untuk diabetes, kita desain untuk mencegah kolesterol naik, untuk apa misalkan anti cancer segala macam, itu clear. Satu lagi sebenarnya message untuk Indonesia adalah dengan kita menghasilkan premis kernel. Jangan orang asing lah yang masuk ke sini, kita impor dari Cina, nanti jangan-jangan dari Singapura gitu. Kenapa kita nggak membuat itu? Nah, karena kekurangan mikronutrien di Indonesia itu sangat dasar. Vitamin A, kasus vitamin A juga masih masalah utama kita. Kalau iodin kan udah garam. Jadi kesempatannya lah kita melakukan fortifikasi itu. Program fortifikasi itu harus ditemukan gitu loh. Nah saat ini dan itu kita udah siap teknologinya untuk membuat premis kernel. Kebetulan saya 2 tahun belakangan ini selain kita membuat beras analog yang biasa ini, kami mendapat tugas untuk membuat premis kernel untuk program fortifikasi itu. Kita sudah siap. Jadi dengan demikian udah siap karena 2 tahun kita berturut-turut. Yang pertama dari pendanaan ADB untuk khusus untuk premix kernel untuk raskin. Saat ini kita mengembangkan yang dari GIZ untuk program fortifikasi komersial. Menarik tadi pendapat dari 2 komisioner bahwa yang menyatakan sekarang adalah waktu yang tepat, tapi pendapat dari Mas Lian ini bukan, tunggu dulu lah sampai reda. Nanti kita akan komentar, kita bahas juga bersama Pak Selamat dan juga Ibu Lis di sini. Tetap bersama kami di Kompas TV.